Selamat siang, selamat datang di acara sosialisasi Citra Pariwara ke-35. Saya dengan Alvita Jansen yang akan memandu acara hari ini. Nah, pertama-tama di acara sosialisasi CP35 hari ini akan ada opening speech dari Bapak Elwin Mok selaku Ketua P3I DKI Jaya, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai apa aja sih hal-hal baru, tema, dan program di CP35 tahun ini dari Bapak Reza Fitriano, Ketua Pelaksana CP35. Dan berikutnya juga akan ada presentasi dari beberapa narasumber, seperti yang dilihat di screen saat ini. Nanti akan ada penjelasan tim pendaftaran, tentang cara entry, tentang penjurian, sistem penjurian, dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa saksikan ya. Dan berikutnya juga akan dilanjutkan langsung dengan penjelasan etika pariwara Indonesia oleh Bapak Susilo Dwi Hatmanto, Ketua Badan Pengawas Periklanan. Nah, ini poin yang paling penting banget ya teman-teman, mohon diperhatikan karena etika pariwara ini adalah salah satu kunci penting untuk entry kalian bisa menang di situ juga boleh ya nanti tanya jawab dengan narasumber. Demikian tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengerin sekarang opening speech dari Bapak El. Thank you Vita, selamat siang teman. Pertama ya, terima kasih banyak atas interestnya teman-teman untuk join di Citra Pariwara 35 ini. Senior kita itu dulu bikin Citra Pariwara dan kita berhasil menjalankannya setiap tahun gitu. Mungkin saya singkat aja karena nanti akan ada Bang Eja sebagai ya Citra Pariwara dan sebagai ketua festival dari P3I DKI. Akhirnya terima kasih, itu memang habitat kita di belakang layar, khusus tahun sekali ini ada panggung buat kita semua gitu. Jadi semoga the best works bisa menang di tahun ini. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Elwin, silakan Pak Eja. Oke, terima kasih Pak Elwin. Vita, thank you. Ketemu lagi bersama saya Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya seperti tadi di awal disampaikan, nggak berasa ternyata udah Citra Pariwara lagi gitu kan. Dan tahun ini adalah yang ke-35 gitu ya. Hari ini tuh selain akan ada sosialisasi, tentunya aku akan share tentang tema serta apa yang baru di Citra Pariwara dengan susunan panitia. Kalau tadi Elwin sempat mention tentang orang-orang di balik panggung. Nah, ada Mas Janu sebagai Ketua P3I Pusat sebagai pelindung, kemudian ada Elwin Mok. Elwin Mok ini sebagai Ketua P3I DKI Jaya. Steering Committee-nya ada Mas Irfan, ada Wakil Ketuanya Mas Lulut, ada Lika Pesik, kemudian Bu Rita, ada Narga, ada Mas Yudi, kemudian Pak Ridwan bersama kita hari ini. Ada kepanitiaan sebenarnya cukup mix. Ini kita mengcombine kurang lebih sekitar 15-16 agensi yang ada di Jakarta yang rela meluangkan waktu untuk membantu di kepanitiaan gitu ya. Ketuanya saya sendiri Reza Fitriano, kali ini wakil ketuanya dibantu oleh Devi Atamimi dari Akodo. Boleh dada-dada Devi kalau misalnya ada di line. Kemudian ada Sesek tahun lalu itu bertindak sebagai saya bertindak sebagai koordinator komunikasi, cuma tahun ini menjadi wakil ketua. Nah, hari ini aku semua, cuma aku akan kenalin orang-orang yang terlibat di sosialisasi hari Daprot sebagai koordinator, dan apa aja yang ada di Citra Pariwara yang akan dilombakan. Kemudian ada Pak Diki Satya sebagai koordinator dibantu dengan Devri serta mana Ayah Jito Kasilo. Nah, Ayah Jito ini udah lama nih akhirnya bantuin. Pelik problemnya karena di saat kita kenapa akhirnya aku bawa hari ini juga ada Mas Doni serta Mas Sony gitu ya. Oke.
aku langsung ke apa yang baru. Oke, sisa dari panitia yang lain nanti akan bisa diakses, dilihat di website sama di buku panduan, mungkin akan kita selipin juga gitu ya. Oke, aku akan bercerita apa yang baru di Citra Pariwara tahun ini. Untuk pertama kalinya kita akan bikin di luar Pulau Jawa, sebenarnya gitu ya. Ini juga hasil voting kemarin, sekitar 2 bulan yang lalu kita sebarin votingnya itu ke seluruh anggota P3I, dan Bali terpilih menjadi venue yang paling banyak di vote untuk menjadi destinasi atau tempat penyelenggaraan Citra Pariwara tahun ini gitu ya. Nah, yang berbeda dari kalau biasanya kan awarding-nya hanya 1 malam, cuma kali ini tuh kita pisah. Jadi di malam pertama itu panel 2 dan 3, which is digital dan media. Malam keduanya itu panel 1 atau advertising, digabung dengan crafting serta satu lagi daun muda. Dan semua pemenang yang of the year akan diumumin di hari kedua gitu ya. Nah, yang ketiga yang baru lagi adalah nggak cuma off air, cuma kita juga mengcombine, so basically hybrid. Jadi semua orang yang mungkin belum bisa berangkat ke Bali bisa menikmati festival ini dengan on air. Dan kita akan buka akses juga ke sana sebenarnya. Nah, menariknya lagi adalah event ini outdoor. Nantinya waktu di Bali, rencananya kita akan bikin di Sofitel dan Manarai. Jadi akan ada beach view dan akan ada agency battle di situ. Tema untuk tahun ini sebenarnya yang kita pilih adalah Awesomeness Unites. Mungkin teman-teman bertanya kenapa Awesomeness Unites gitu kan. Sederhana sih. Karena kita lihat banyak sekali awesome talent Citra Pariwara itu bisa unite mereka semua in the spirit of collaboration sehingga bisa meng-create satu pekerjaan yang membanggakan dan memajukan industri. That is why menurut kita unity is the strength, karena to get together we should think bigger gitu kan. Dan akhirnya sebenarnya yang kita pengen aim adalah kita punya new perspective, new possibility dan new awesomeness gitu ya. Nah, ini ada contoh komersial atau misalnya materi komunikasi yang kita develop untuk Citra Pariwara tahun ini yang kebetulan dibikin oleh FCN. Kenapa FCN? Karena mereka adalah agency of the year tahun lalu dan dibantu oleh think tank yang juga PH of the year tahun lalu. Dan ini sudah menjadi pattern setiap Citra Pariwara yang menjadi of the year di tahun lalu pasti akan membantu komunikasi di tahun ini gitu ya, kurang lebih itu. Silakan. Oke, itu tadi materi teasernya, nanti akan setelah ini di semua aset yang kita punya di Citra Pariwara kita akan sebarin. Nah, sampai ke penyampaian program yang akan ada di tahun ini gitu ya. Oke, pertama tuh sebenarnya hub-nya kita akan siapin satu microsite. Microsite ini yang akan melink atau mengconnect semua activity yang ada di Citra Pariwara tahun ini. Di tanggal 14 Desember, di mana itu akan ada acara Nah, acara ini sebenarnya beli tiket nanti itu akan terjadi tanggal 14, di tanggal 15-nya di daytime kita akan ada seminar, kemudian sama bisa diakses secara online juga dan bisa dinikmati secara offline di sana. Di malamnya itu akan ada. Jadi tanggal 15 paginya seminar, kemudian disambung oleh si awarding night gitu ya. Nah, awarding-nya sendiri seperti tadi aku sampaikan di awal gitu akan ada 2 hari. Jadi tanggal 15 panel 2 dan 3 awarding setelah seminar. Kemudian tanggal 16-nya itu ada awarding lagi khusus panel 1, panel 4 dan 5 kurang lebih gitu.
Dan after party-nya kita akan bikin di tanggal 16 setelah awarding hari kedua. Kurang lebih seperti itu ya. Next-nya itu adalah ini venue yang akan kita gunakan di Bali gitu ya. Kita akan bekerja sama Sofitel untuk awarding night, seminar. Jadi kalau aku pakai pointer, ini sisi sebelah kanan adalah area yang, kalau ngeliat kursor, ini area akan stage untuk awarding berada gitu. Jadi bisa diakses itu dari outdoor ataupun setengah indoor dari ballroom gitu ya. Jadi sebenarnya view-nya adalah view pantai gitu. Oke, next. Dan kita juga menggunakan Manarai, which is only walking away sih, kurang lebih sekitar 10 langkah. Dan ini tuh akan kita gunakan untuk networking night serta up close with the awards gitu yang terjadi tanggal 14 gitu ya. Oke. Ini aku jelasin terakhir adalah saat ini sponsor yang sudah commit itu ada YouTube yang akan sebagai main sponsor kita gitu ya. Kemudian ada Investing in Women, ada think tank yang membantu pekerjaan kita untuk materi komunikasi developing bersama dengan FCN dan Gustav. FCN fokus di materi ATL, kemudian Gustav di all the activity untuk si digital, dan juga ada Densu gitu ya. Sebelum aku handover ke tim penjurian untuk menjelaskan dan memaparkan apa aja yang baru dan kategori baru, nggak cuma kategori baru juga sistem, aku cuma mau ingetin sekali lagi sih untuk semua peserta. Tiap tahun itu walaupun trennya turun, tapi yang harus diingat adalah di saat kalian submit entry, etika itu adalah hal terpenting. Karena bahkan di tahun lalu tuh kita masih punya beberapa entry yang akhirnya harus kita pulangin karena nggak bisa kita lombakan gitu kan, sayangnya, karena secara etika tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh BPP gitu ya, Badan Pengawas Periklanan. Oleh karena itu, tolong gunakan sesi ini, tanyalah sebanyak-banyaknya, jangan sampai kesalahan itu terjadi kembali, karena di saat kalian waktu mendaftar entry-nya dan ternyata tidak lulus di Badan Etika, sayangnya itu tidak akan kita lanjutkan untuk di judging atau dilombakan gitu. Dan permasalahannya lagi adalah begitu udah disubmit ke kita dan itu in return kita udah nggak bisa mengembalikan uang pendaftaran gitu. Jadi gunakan waktunya untuk banyak bertanya, dan seperti kata Pak Elwin tadi, semoga tahun ini banyak sekali karya-karya yang bisa kita nikmati, karena siapapun yang menang adalah kemenangannya industri. Kurang lebih spiritnya itu kali ya. Itu kenapa temanya itu Awesomeness Unites, karena let's celebrate the industry. Sebenarnya itu sih. Thank you so much. Selamat berkarya dan berlomba. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza sudah menjelaskan ya, memberikan kita penjelasan mengenai apa yang baru dan apa yang menarik di Citra Pariwara tahun ini gitu. Jadi pasti semuanya excited banget nih ya untuk kumpul-kumpul lagi di Citra Pariwara 35 nanti. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada yang pertama itu ada penjelasan dari tim pendaftaran dan tim penjurian yang akan dibawakan oleh Kak Reza Japret Maulana, Kak Natalia Lilot, dan Kak Diki Satya. Silahkan. Oke, thank you Vita. Halo semuanya, selamat siang. Semoga semua sehat-sehat ya. Cuaca lagi nggak bagus nih, bentar-bentar panas, terus hujan gitu. So sehat-sehat semua. Sekarang aku akan nge-share tentang beberapa tanggal-tanggal keramat ya untuk Citra Pariwara 35 ini. Oke, masa tayang yang boleh berpartisipasi dalam Citra Pariwara 2022 itu masa tayang dari 23 Oktober 2021 hingga 31 Oktober 2022. Diingat ya. Masa pendaftaran kebagi jadi dua seperti biasa, ada early bird, itu akan start 19 September 2022 sampai 5 Oktober 2022. Kemudian normal period, itu dimulai di 6 Oktober 2022 sampai 3 November 2022. Jangan lupa kalau early bird pasti harganya spesial, jadi kalau misalnya emang lumayan hemat ya, jadi bolehlah itu langsung di early bird gitu. Batas maksimal buat normal period 3 November
Jangan lupa, jangan nanti geradakan di ujung ya. Oke, masa pendaftaran buat biji dan daun muda. Biji dan daun muda itu 19 September 2022 sampai 3 November 2022. Jangan lupa. Pameran karya peserta online dari 25 November sampai 6 Desember. Masterclass seperti tadi sudah dijelaskan akan dilaksanakan secara online. Registration open di 1 November. Acaranya akan diadakan 3 hari di 24, 29, dan 30 November. Sama sesi online juga. Itu di 14 Desember dan 15 Desember. Malam Anugerah itu di 15 sampai 16 Desember di Bali. Untuk summary-nya nanti bisa dilihat di website ya, tanggal-tanggal keramat yang perlu ditandain buat semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke Kak Jafret untuk What's New in Citra Parwara. Ya. Thank you, Kak Lilot. Tambahan dikit aja sebenarnya sebelum tadi tanggal 3 November itu kita udah swear sumpah-sumpahan gak akan ada extended tanggal pendaftaran ya. Jadi dari 3 November jangan ada harapan untuk kayaknya bakal di-extend nih seminggu, enggak. Karena abis dari situ kita udah langsung melakukan masuk ke sistem penjurian. Jadi take notes dari sekarang, 3 November nggak akan ada extended sama sekali. Terus kita masuk ke What's New in Citra Pariwara 35. Ini adalah all competition yang akan ada di tahun ini. Kalau misalnya kita lihat selalu pasti ada creative agency kategori, ada digital agency kategori, ada media agency kategori, ada craftsmanship kategori, dan ada other competition gitu. Kalau lihat di sini ada creative agency kategori, kita tidak ada terlalu banyak perubahan sama seperti tahun lalu. Dari subkategorinya juga tidak ada perubahan dari tahun lalu. Nah, di sini yang ada sedikit perubahan adalah pertama kita bisa lihat digital agency kategori sekarang ada 3 kategori baru. Yang sebelumnya digital agency ini hanya under 1 kategori, sekarang udah ada 3 kategori gitu. Selanjutnya akan di perubahan di craftsmanship kategori, akan ada visual craft, audio craft, dan film craft. Ada competition di sini ada Citra Pariwara for Good dan Citra Pariwara for Good Investing in Women gitu. Detailnya kayak gimana sih? Next slide. Kategori adjustment digital agency categories ini sebenarnya penyesuaian dari apa yang sudah kita lakukan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini akan ada 3 kategori. Pertama adalah digital form kategori. Di situ ada website, microsite, banners and other media, mobile application, branded utility, branded game, online video, ada digital channel dan juga digital integrated campaign. Detail-detailnya apa itu maksud dari setiap kategorinya akan bisa dibaca di buku panduan. Kategori kedua dari digital agency kategori adalah digital content kategori. Di situ ada viral post marketing, sales promotion, best use of influencer, dan juga social media campaign. Apa sih itu? Ada detail-detail yang bisa dibaca juga di buku panduan. Yang terakhir ada kategori dari digital adalah digital teknologi kategori. Jadi di sini udah berhubungan sama yang ribet-ribet, yang canggih-canggih gitu. Di sini ada augmented reality, ada multi-platform digital experience, dan juga innovative use of technology. Cuman ada di under 1 kategori, tapi kalau tahun kemarin ada 20 subkategori. Sekarang udah bisa lebih spesifik lagi, kira-kira karyanya akan di-entry-in di bagian yang mana gitu. Next. Kategori adjustment craftsmanship kategori ini untuk para craftsmanship ya gitu. Jadi akan ada sedikit perubahan. Yang pertama adalah visual craft kategori akan ada subkategorinya yaitu typography. Jadi selain art directing, fotografi, digital imaging, dan illustration akan ada juga typography di situ. Nah, script writing yang sebelumnya ada di visual craft kita akan ada under di audio craft kategori. Jadi di audio craft kategori akan ada 4 kategori: use of music, sound design, casting and performance, and also script writing gitu. Film craft kategori nggak ada perubahan, tetap ada 8 subkategori di situ. Bisa dibaca juga detail-detailnya nanti di buku panduan. Selanjutnya, new competition. Kita udah pernah berapa tahun terakhir kita selalu mengadakan CP for Good, Citra Pariwara for Good. Nah, di sini new competition sekarang akan ada 2 CP for Good. Yang pertama
kesetaraan gender yang dapat memajukan kompetisi bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan membangun masyarakat yang adil. Detail-detailnya seperti apa, kira-kira materi apa yang dicari, dan lain sebagainya, itu bisa dibaca di buku panduan. Tapi CP for Good Investing Women ini sponsor Investing in Women. Gitu. Selanjutnya, Biji dan Daun Muda Award bisa dilanjutkan oleh Kak Diki Satya. Silakan. Hai guys, nggak terasa, oh tadi udah ya, opening yang begituan. Oke, kita ada di section BG untuk teman-teman mahasiswa dan daun muda untuk profesional muda advertising kita. Please next. Please remember all the dates karena tanggal-tanggal ini di samping penting tapi jarak-jaraknya itu cukup panjang. Jadi gua akan coba mengingatkan saja. Registrasi kita itu ada di 19 September sampai 3 November. Terus ini hal ini akan berlaku sama dengan daun muda nantinya ya. Kita masih ada di BG Award. Lalu brief akan turun jam 9 malam tanggal 11 November. Setelah mendapat brief 2 kali 24 jam itu akan disubmit. Pukul terakhir 23.59 di tanggal 13. Kemudian pengumumannya akan diumumkan di tanggal 21 November 2022. Lalu presentasi finalis BG akan dilaksanakan tanggal 7 Desember secara online. Yang kemudian akan diumumkan pengumumannya di tanggal 15 Desember 2002 di Bali. Secara online juga bisa sih mestinya. Lalu ini kita merasa perlu memanjangkan apa spirit dari Citra Pariwara tahun ini. Kita akan melakukan roadshow ke kampus-kampus kalian. Jadi di mana saja, kemana saja nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Poin keduanya ada yang spesial juga adalah kami akan membuat sebuah special webinar untuk BG Awards participant only. Jadi mereka yang udah register akan berkesempatan mengikuti webinar yang akan dipandu oleh Presiden Juri Panel 5. Nanti mungkin diketahui siapa, orangnya cakep. Oke, tadi itu BG. Kemudian untuk Daun Muda Awards, sebelumnya saya harus bilang, we have a very exciting sponsor, so thank you to YouTube for sponsoring this program. Oke, kita balik ke pertanggalan lagi karena ini tetap akan menjadi poin penting. Jangan kerja mulu, ingat daftar gitu ya. Registrasinya masih sama 19 September sampai 3 November. Brief turun di waktu yang sama juga tanggal 11 November jam 9 malam. Lalu 2 kali 24 jam karya tersebut atau proposal kalian harus disubmit per jam 23:59 di tanggal 13. Dengan waktu yang sama juga, finalis akan di-announce tanggal 21 November 2022. Finalis akan masuk workshop di tanggal 12 sampai 14 Desember 2022. Habis itu deg-degan untuk tahu siapa pemenangnya di hari berikutnya. Oke, let me explain this ya. What's new-nya di tahun ini sudah jelas kita akan berada di Bali. Jadi yang terjadi terhadap DM Award School workshopnya itu sepenuhnya terjadi di Bali, 3 hari penuh. Jadi tidak ada kabur-kabur ke rumah atau segala macam. Kalian akan dikerangkeng di Bali selama 3 hari.
Jadi mohon perizinannya ke bos-bosnya atau ke PM atau ke traffic dan segala macam untuk segala schedule. Please remember itu akan terjadi di 12 sampai 14. Lalu poin kedua adalah kita punya sistem baru. Kalau ada teman-teman yang pernah ikutan di tahun sebelumnya, di tahun ini kita enhance sedikit bagaimana kita akan berkompetisi di DM workshop tersebut, bahwa kali ini tidak ada eliminasi, jadi sesi-sesi per hari atau per mentor itu akan menjadi kumpulan poin untuk kemudian final poinnya itulah yang menjadi penentu siapa juaranya. Berikutnya adalah mentor kali ini title-nya chief semua. Mereka sangat diidolakan di industri, khususnya buat teman-teman muda. Jadi please do participate in this competition because we will have banyak sekali kesempatan untuk di coach atau demikian poinnya ke bahwa siapapun yang menang itu entitled atau officially menjadi kandidat Indonesia untuk Young Lotus Asia Pacific Advertising Festival 2023 Maret nanti di Pattaya. So that's all for me. I'll see you there. Thank you. Pindah dong. Thank you, Kak Diksat. Oke, sekarang moving on ke judges. Kak Japret, monggo. Ya, oke. Thank you. Dia adalah the judges untuk tahun ini. Tunggu sebentar, ada keriuhan di belakang. Saya diamin dulu. Oke, terima kasih. The judges untuk tahun ini, yang pertama kita bisa lihat namanya. Presiden juri untuk Creative Agency kategori, which is panel 1 adalah Cek Yang dari Dentsu Creative Asia Pacific, CEO dari Dentsu Creative Asia Pacific. Jadi presidennya, juri membernya tahun ini spesial juga, akan ada berjumlah 7 juri dan all dari luar. Next. Digital Agency kategori, juri presiden tahun ini adalah Jason Williams, CCO dari Publicis Group Asia Pasifik, Middle East, dan Afrika. Selanjutnya, untuk Media Agency kategori, juri membernya akan ada Pablo Gomez, Head of Creative and Media dari Kantar, Singapura. Next, untuk panel 4 akan ada 3 di situ. Film craft kategori, craftsmanship house kategori akan ada juri presiden adalah Raja Singh, film director dari Think Tank. Selanjutnya akan ada audio kategori dari panel 4 akan ada juri presidennya Oliver Sturz, ECD dari 2AM Studio. Selanjutnya visual kategori, juri presiden Fahmi Rahmadi Putra, creative director dari Hakrodo. Selanjutnya, BG dan DM Award, kayak tadi Kak Diksat bilang, presiden jurinya akan Sandro Emil, co-founder Creative Business Director dari Ambil Hati. Begitu untuk the judges-nya. Next. Oke, di sini gue akan sedikit menjelaskan sedikit tentang new system dari for of the year untuk tahun ini. Sebenarnya tidak banyak berubah dari tahun lalu. Cuman gue di sini sebagai reminder aja sebenarnya sifatnya, karena mungkin karena sistem ini baru dilakukan beberapa tahun terakhir aja gitu. Jadi sini sebagai reminder of the year, peserta wajib memilih kategori lomba saat pendaftaran. Jadi otomatis diminta oleh sistem. Contohnya seperti apa? Next slide. Jadi ketika para peserta masuk ke dalam sistem pendaftaran Citra Pariwara 35, sorry tanggalnya masih salah. Sistem pendaftaran Citra Pariwara 35, nanti di sini wajib memilih salah satu dari 4 kategori lomba. Di sini akan ada kategorinya Creative Agency, Digital Agency, Media Agency, dan Craftsmanship House yang bisa dipilih, hanya boleh pilih satu gitu. Efeknya seperti apa? Next slide-nya.
Karena sebenarnya untuk of the year sendiri, setiap peserta hanya berhak memilih satu kategori lomba. Next slide. Di sini peserta kalau misalnya memilih creative agency akan bisa dilihat di sini akan ada bisa mengentrikan lombanya juga di beberapa materi di beberapa kategori yang lain sebenarnya, cuman itu akan berpengaruh. Kenapa berpengaruhnya ke nanti pas kita memilih of the year gitu. Jadi kalau misalnya dari awal satu peserta sudah memilih sebagai creative agency, mau dia entry di digital, di media atau di craftsmanship, nilai yang akan dihitung hanya di pas ketika untuk penghitungan creative agency of the year gitu. Sama juga ketika dari awal udah mendaftar sebagai digital agency, agency tersebut juga berhak entry di panel di creative agency, ada di media agency atau di craftsmanship house agency. Cuman poin yang akan dihitung hanya di bagian digital agency-nya of the year gitu. Next. Nah, setiap peserta berhak mengirimkan materi ke kategori lomba lain, tapi kemenangannya tidak akan diperhitungkan sebagai poin untuk penghargaan of the year. Ini yang tadi saya bilang, mungkin akan lebih simpel ketika disimulasikan seperti next slide. Nah, di sini misalnya nih, dari awal kita udah memilih kategori lombanya sebagai creative agency gitu. Jadi satu agensi ini kalau misalnya dilihat di simulasinya akan entry di print, di radio, di film, di integrated, tapi dia juga sebenarnya bisa entry juga di digital content atau di visual craft gitu. Cuman nanti yang poin yang akan dihitung hanya di bagian di creative agency. Jadi kalau di sini poin-poin yang akan dihitung akan berpengaruhnya di creative agency of the year gitu. Di entry dia di digital content atau entry dia di visual craft akan dihitung sebagai metal, tapi tidak akan dihitung ketika penghitungan digital agency of the year atau craftsmanship house of the year gitu. Jadi pemilihan kategori lomba itu berpengaruhnya ketika nanti penghitungan poin untuk of the year-nya gitu. Ini simulasi untuk kalau misalnya dari awal daftarnya sebagai creative agency. Next. Ini juga simulasi juga kalau misalnya dari awal daftarnya sebagai digital agency, berhak untuk entry dimanapun, walaupun setelah masukin entry digital form, digital content, digital teknologi, cuman dia juga berhak untuk entry di tempat lain seperti data experience atau media atau film craft gitu. Cuman poin yang dihitung hanya di bagian digital agency karena itu yang akan berpengaruh ke penghitungan poin digital agency of the year. Itu simpelnya seperti itu. Simulasi berikutnya juga sama. Next slide, ketika pilih sebagai media agency, dia juga berhak untuk di-entry di tempat-tempat lain, cuman poin yang dihitung hanya ada di media agency of the year. Begitu juga sama craftsmanship house, ketika dari awal peserta sudah memilih craftsmanship house, bisa juga entry di kategori lain, di tempat yang lain, cuman yang dihitung ketika penghitungan craftsmanship house of the year gitu. Simpelnya seperti itu akan ada ketika para peserta masuk ke sistem pendaftaran CP tahun ini gitu. Jadi udah pasti harus memilih satu di antara 4 kategori lomba yang ada. Begitu. Next slide. Untuk advertiser of the year, nilainya akan dihitung dari kemenangan di kategori 1 sampai kategori 11, kecuali dari kategori lomba craft. Simulasinya, next slide. Ya, jadi untuk advertiser, untuk para klien, nilai yang akan dihitung sebagai advertiser of the year akan dijumlahkan dari creative agency kategori, digital agency kategori, dan media agency kategori. Entry-entry yang berada di craftsmanship house tidak akan dihitung untuk penghitungan advertiser of the year. Begitu. Oke, ini summary-nya. Kalian boleh keluar dikit, di-refresh, terus masuk lagi. Sorry. Ya, boleh masuk lagi. Seperti tadi yang dijelaskan untuk summary-nya, jadi untuk Creative Agency of the Year, hasil penilaian di kategori 1 sampai 7. Digital Agency of the Year, hasil penilaian di kategori 8 sampai 10. Media Agency of the Year, hasil penilaiannya di kategori nomor 11, which is media kategori. Craftsmanship House of the Year, hasil penilaian di kategori 12 sampai 14. Advertiser of the Year akan ada di hasil penilaiannya dari kategori 1 sampai 11. Di sini terhitung sejak September 2020 ya, sistem seperti ini gitu. Jadi akumulasi poin hanya dihitung dari peserta pada saat pendaftaran memilih untuk berlomba di kategori Creative Agency. Jadi kayak tadi dijelasin di awal, 4 kategori lomba ini wajib dipilih karena itu akan berpengaruh ke penghitungan of the year. Semoga jelas. Detail-detailnya nanti akan ada juga di buku panduan.
Oke, thank you Kak Japret. Sekarang aku Makasih, mau reminder tentang sistem pendaftaran Citra Pariwara 2022 ya. Oke, sebenarnya kita udah pakai sistem online dari 2020 karena emang pada dasarnya due to pandemic and stuff like that, jadi kita pakai online system. Sistem baru ini pakai login info yang baru meskipun tahun lalu udah menjadi peserta ya. Terus dalam sistem baru ingat kayak tadi Kak Japra juga bilang harus milih mau berlomba di kategori yang mana, di kreatif, media, digital atau craftsmanship gitu. Nah, untuk karya yang dilombakan, sekarang udah nggak ada lagi materi yang lomba secara fisik. Jadi semua akan dalam bentuk file gitu. Kalau misalnya file materinya itu bentuknya 3D, misalnya packaging gitu, disediain video sama foto yang detail, jadi jurinya bisa memahami. Lalu karena emang pada dasarnya sekarang juri-jurinya mostly dari luar, jangan lupa untuk masukin subtitle atau nge-share translation untuk print ad-nya ya, gitu. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa ngecek di buku panduan, nanti akan ada di websitenya kita ya. Oke, seluruh sistem penjurian akan dilakukan online, which is semua judges akan submit ke kita punya, akan masuk ke kita punya app untuk melakukan judging juga. Nah, nanti jangan lupa kayak tadi aku bilang terjemahan. Terus jangan lupa approval dari klien. Itu semua harus dicek lagi apa-apa aja yang harus di submit. Jadi ketika nanti udah mau deadline, jangan Kak, tolong Kak gitu ya. Activity offline cuma ada di DM Award School yang kayak tadi Kak Diksa udah mention ya. Oke, most common mistakes dari Kak Japret. Iya, boleh slide aja. Ini sebenarnya beberapa kesalahan yang bukan kesalahan sih sebenarnya yang apa ya, kelupaan kali ya sebenarnya. Pertama kayak misalnya peserta menyatakan sukarela mengundurkan diri karena berbagai alasan kalian tidak setuju hak cipta dan lain-lain. Ini sebenarnya something yang perlu kita itu juga. Jadi make sure yang di entry udah pasti apa udah beres semuanya. Biasanya ada yang udah entry bahkan sampai udah dapat award-nya, udah dapat medalnya, tiba-tiba harus ditarik karena kliennya nggak setuju gitu. Jadi make sure semuanya clear, semuanya apa namanya klien udah tahu, klien udah approve. Bahkan kalau misalnya ada klien yang dari regional atau apapun itu di make sure benar. Peserta tidak pernah menyerahkan materi yang dilombakan sampai batas waktu yang sudah ditentukan atau belum membayar biaya lomba. Nah itu juga make sure juga. Ini mungkin notes-nya juga karena kita tutup tanggal 3 November pendaftarannya dan biasanya yang riweuh adalah ketika pembayarannya seperti itu. Jadi boleh diselesaikan dulu administrasinya dan lain sebagainya 1 hari 2 hari sebelumnya karena biasanya di sistem juga bakal apa ya bakal numpuk biasanya di akhir. Jadi karena kita udah memastikan tidak ada extended pendaftaran, jadi make sure 3 November itu jangan dimundur-mundurin. Pokoknya intinya tanggal 3 November kalau bisa sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari urusan administrasi, surat-suratan dan lain sebagainya diselesaikan. Ini juga yang ketiga make sure juga bahwa yang diikutsertakan di Citra Pariwara tahun ini juga belum pernah diikutsertakan di tahun sebelumnya. Di sini dilihat di buku panduan dilarang ikut lomba 2 kali gitu. Jadi make sure materi yang dikirim sekarang udah pasti materi baru yang sesuai dari tanggal tayang tadi udah disebutkan di awal sama Kalilot. Next slide. Materi peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi mengacu pada panduan pendaftaran lomba Citra Pariwara untuk kategori lomba yang diikuti dengan menceritakan materi yang tidak sesuai dengan kategori yang diikutinya. Ini kita tidak bisa menolong, tidak bisa membantu. Jadi make sure kategorinya makin kesini makin banyak, tapi udah kita tulis di buku panduan. Jadi make sure kalau misalnya lomba di satu kategori, ya memang di kategori itu gitu. Karena kita tidak bisa dan karena kita semua sistemnya udah ada online, jadi kita tidak bisa membantu untuk maaf nih boleh dipindahin nggak kategorinya dan lain sebagainya. Ini kita udah bisa, makanya make sure jangan diburu
buru biasanya masalah seperti ini terjadi ketika last minute entry-nya ada 20, 20-20-nya panik nih di hari terakhir gitu. Jadi makanya make sure pelan-pelan, sabar-sabar, hati-hati untuk ketika entry. Terus di sini juga sama, atas nama satu pihak ini juga mungkin ini yang bakal sering terjadi juga biasanya ini kalau tabrakan antara agency sama PH. Entry misalnya dimasuk di creative agency tapi masukin juga di craftsmanship house kategori gitu. Jadi make sure ketika punya satu materi, let's say misalnya materi TVC, make sure kong kali kong antara PH dan agensinya untuk ini siapa nih yang daftar, ini siapa nih yang akan masukin mungkin di TVC-nya bagian creative agency-nya, bagian craftsmanship mungkin dimasukin sama PH-nya atau dan sebagainya. Intinya ketika ada satu materi yang didaftarkan oleh dua pihak, yang akan kita ambil adalah yang pertama mendaftarkan gitu. Jadi itu keuntungan juga ketika mendaftarkan lebih awal. Tapi kalau dari kita lebih milih untuk coba diobrolin juga kalau misalnya PH dan kreatif untuk make sure yang di-entry-in nggak akan ada gontok-gontokan nih di terakhir setelah di-entry. Jangan sampai akhirnya nggak kerjasama nih kita gitu. Next-nya, ini juga sama, baca buku panduannya. Let's say misalnya di situ contohnya, karena di situ semua udah ditulis apa sih media mix, kampanye periklanan yang disiarkan pada minimum 3 jenis materi yang berbeda. Tapi tiba-tiba entry-nya cuma 2 media nih yang berbeda gitu. Terus nanti tiba-tiba telepon, kenapa nih entry saya di drop gitu. Nah ini make sure dibaca baik-baik buku panduannya, karena kita nggak, kalau misalnya udah didaftarkan terus tiba-tiba di drop cuman karena salah kategori atau tidak sesuai dengan ketentuan kategori, uang tidak kembali gitu. Jadi make sure dipastikan benar-benar semua entry-nya disesuaikan dengan persyaratan di kategori lomba tersebut. Karya tersebut tidak sejalan dengan panduan khusus dalam sebuah kategori, misalnya kategori digital, online video citra pariwara, panduannya segala bentuk digital video spot yang tidak ditayangkan di media TV bioskop termasuk potongan berbeda dari suatu iklan TV bioskop. Nanti di drop karena iklan tersebut pernah ditayangkan di media TV termasuk potongan berbeda dari satu iklan TV. Nah ini juga sama, biasa terjadi antara TVC dan online video. Jadi make sure intinya sebenarnya kunci dari semuanya adalah baca buku panduan yang baik, pelan-pelan bacanya. Kalau misalnya ada kata-kata yang menuai keraguan, boleh telepon ke kita, bisa nanya ke kita juga, ini maksudnya apa, ini benar nggak, tapi jangan last minute ya, jadi jangan jam 11:58 tiba-tiba baru nelpon apa nih ke media mix gitu, jangan sampai seperti itu. Terus entry serial yang mensyaratkan jumlah entry minimal 2, misalnya di sini yang sering terjadi adalah, let's say misalnya ada 2 print atau dua series film misalnya, atau contohnya misalnya print, tapi satunya tidak lolos etika, maka itu otomatis di drop gitu. Jadi make sure juga again nanti akan dijelaskan sama Pak Susilo tentang etika. Ini juga make sure semuanya ditaati dengan baik. Etika itu bukan hal-hal yang sangat-sangat kelihatan juga, misalnya dilarang melihatkan adegan sadis, bukan yang seperti itu juga. Simply kayak cuman keterangan sedikit disclaimer atau misalnya tidak boleh superlatif dan lain sebagainya, itu make sure dibaca baik-baik etikanya karena itu sering terjadi. Biasanya kita kena protes, kenapa nih entry ini tidak lolos etika? Oh ternyata cuma sesimpel lupa naruh disclaimer. Makanya nanti pas Pak Susi dan Pak Susilo menjelaskan tentang etika, diperhatikan baik-baik. Mungkin di sini juga tidak semuanya yang hadir di sini juga termasuk orang yang membuat kreatif materinya atau membuat iklannya. Jadi make sure nanti diobrolin sama tim kreatifnya atau tim siapapun yang membuatnya, make sure etikanya udah sesuai. Ada buku panduannya juga dari Pak Susilo, bisa dibaca juga. Gitu. Oke. Sekian dari kita. Monggo Q&A-nya. Terima kasih. Kita masuk ke Pak Susilo. Ya, Vita, silakan. Oke, boleh izin share screen? Iya. Oke. Sudah bisa, Pak? Sudah. Oke. Oke. Yes, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Aman ya, Mbak Lilot ya? Aman. Oke. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Saya punya waktu. Oke, saya lihat dulu.
jam. Oke. 14.53, maksimal 30 menit ya. Mudah-mudahan nggak nyampe. Saya berusaha cepat aja. Terima kasih untuk teman-teman semua advertising agency maupun teman-teman panitia Citra Pariwara. Tadi bahkan di awal juga Mas Reza Fitriano selaku Ketua Citra Pariwara menekankan betapa pentingnya etika. Sama Mas Reza Maulana juga, Mas Jabir juga menyampaikan kenapa penting. Nah ini saya mencoba memberikan sedikit gambaran latar belakang dan nanti studi kasus dari Citra Pariwara 2020 dan 2021. Nanti saya coba ada summary-nya gitu ya. Oke, kenapa menjadi penting? Karena sebenarnya pelaku industri itu wajib menjaga dan melindungi konsumen maupun industri itu sendiri. Nanti ada kasus yang ingin saya sampaikan. Setiap entry harus lolos seleksi etika iklan sebelum masuk penjurian selanjutnya, juri-juri dari internasional yang bagus-bagus itu percuma karya Anda kalau memang bagus, tapi tidak lolos etika. Kan sayang sekali. Tadi disampaikan juga oleh Mas Jabir, Mas Reza Maulana, udah biayanya mahal, nggak lolos. Waduh, sayang banget. Oke, sebenarnya siapa sih nanti yang jadi pengawas itu untuk penghasilan adalah P3I melalui Badan Pengawas Periklanan, di mana kami ada anggotanya, ada para praktisi periklanan, ada dosen juga, ada perwakilan dari klien atau advertiser. Ini untuk susunan organisasi sampai sekarang belum berubah, walaupun sebenarnya secara resmi 2021 diperpanjang 2022 ya. Jadi ada 12 orang namanya di sini. Terus ada anggota kehormatan juga dari P3I Jakarta, ada P3I Pusat juga, Dewan Penasihat Pak Ridwan dan Pak Irfan Ramli, dan ada Mas Andreas yang nanti mungkin akan membantu kami. Nah, BPP dalam hal ini mewakili P3I menghadiri banyak pertemuan dengan pemerintah lah, dengan badan-badan lain, DPR termasuk, bahkan kami selalu menjadi referensi dari katakanlah OJK, BPOM ketika membuat undang-undang tentang obat yang baru ataupun makanan olahan itu selalu diundang. Artinya BPP atau P3I di sini sudah dianggap mewakili industri sehingga suaranya cukup didengar. Dan tentunya BPP yang mengambil peran paling aktif ketika melakukan amandemen EPI yang terbaru 2020 sebagai motornya P3I melalui BPP juga. Oke, ada kegiatannya rapat reguler, terus ada ketemu dengan pemerintah, menteri, termasuk DPR, segala macam. Juri etika pariwara dari tahun ke tahun. Terus Dewan Periklanan Indonesia, nah ini yang ketemu dengan beberapa asosiasi, termasuk asosiasi pengiklan, asosiasi TV, media, dan lain-lain, termasuk digital juga, yang mana melahirkan kitab EPI yang terbaru atau 2020. Nah, mari kita mulai. Sebenarnya intinya di sini. Ada anggapan ada beberapa yang apalagi ini saya harus agak raise concern ini, masalahnya apa? Karena sekarang ada banyak generasi baru yang masuk ke dalam industri advertising, terutama dari sisi digital ya, industri itu banyak banget yang baru yang mungkin belum paham terhadap etika. Dan ini mungkin akhirnya ada ignorance ataupun mungkin belum paham, ya mungkin ada anggapan etika nggak penting, paling ditegur doang, nanti nggak ada pengaruhnya apa-apa. Gaskan aja lah etika, ntar aja. Ada beberapa anggapan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ya kita tahu semua ada kasus yang sangat besar yang dampaknya menurut saya sih sangat-sangat tragis gitu ya. Nah ini yang mungkin menjadi pembelajaran dari sisi etika yang paling ekstrim menurut saya, pelanggaran etika yang paling ekstrim yang berakibat sebenarnya kalau katakanlah dari P3I, ya mungkin ada sanksi teguran kepada advertising agency ataupun pengiklannya seperti apa. Paling hanya teguran atau dihimbau untuk merubahnya. Tapi kalau udah kasusnya seperti ini udah nggak ketolong. Saya pun juga ketika dimintai pendapat, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah masuk ke ranah hukum dan itu udah pidana jatuhnya. Dan kasihan sekali, apalagi banyak anak-anak muda yang saya dengar ini banyak sebenarnya mereka belum terlalu paham, tapi singkat cerita ya terseret kasus hukum ini. Jadi stop deh main-main dengan etika. Jadi kalau memang teman-teman serius, etika bukan sekedar berhenti di Citra Pariwara, tapi tentunya untuk industrinya sendiri seperti apa ke depannya, terutama untuk digital. Karena digital itu tadi contoh yang sangat ekstrim ya. Iklannya mungkin nggak nyampe 2 jam, tapi efeknya bisa PHK 3.000 orang. Dan banyak yang akhirnya beberapa yang anak muda yang tidak tahu menahu atau mungkin
belum paham akhirnya terseret masalah hukum. Dan menurut saya itu sangat-sangat kurang bijak. Jadi mohon untuk para teman-teman di industri advertising maupun digital yang in-house juga sama, mari sama-sama perhatikan etika. Karena ada P3I dalam hal ini BPP yang ditugaskan untuk katakanlah mensosialisasikan etika itu seperti apa. Kalaupun ada yang ragu, bertanya, silahkan bertanya. Kami feel free untuk kontak saya. WA saya 24 jam bisa dikontak. Oke, kita lanjut ya untuk studinya. Di tahun 2020, itu ada total entry 853, dan ada 80 yang tidak lolos. Terus atas keputusan panitia sebenarnya mepet banget gitu ya. Akhirnya diberi waktu untuk revisi. Setahu saya kali ini tidak ada kesempatan untuk revisi. Mohon koreksi kalau salah ya panitia. Dari 80 tersebut ada 3 iklan yang akhirnya tidak sempat melakukan revisi dan ya singkat cerita nggak jadi masuk ke babak penjurian selanjutnya. Sementara di 2021 terjadi 2 kali peningkatan jumlah entry. 1.579 entry, itu banyak banget. Kami jujur ada 12 orang yang meriksa itu 3 hari 3 malam sangat-sangat kurang tidur karena memang kejar-kejaran sebelum masuk ke penjuri internasional gitu ya. Nah dari tersebut yang menarik bagi kami adalah terjadi penurunan yang drastis. Ini jumlah entry lebih besar, tapi yang melanggar lebih kecil. Hanya 15 yang melanggar etika. Atas keputusan panitia sama waktu itu masih diberi kesempatan untuk revisi. Namun singkat cerita tidak sempat melakukan revisi karena apa? Nanti kita lihat ya. Karena memang secara teknis susah dalam waktu 24 jam untuk revisi. Nah ini lebih baik perhatikan dari awal tidak ada pelanggaran etika daripada nanti udah masuk wah revisi, dan kali ini setahu saya tidak ada revisi. Jadi sebelum masuk kalau perlu konsultasi feel free. Dan ini memang penting banget. Jadi kalau boleh dibilang secara teknis seperti ini. Penjuaran etika kan kita secara online ada ini tahun lalu ada 1.579 entry, dan dari 12 orang tersebut apabila ada yang merasa secara etika kayaknya melanggar, dia akan masuk semacam panel kedua gitu ya. Jadi ada 92 entry yang didiskusikan apakah ini go or not go untuk ke babak selanjutnya. Terus habis itu ada diskusi panel terakhir atau final, akhirnya drop, ya 15 ini tidak bisa lanjut ke babak selanjutnya. Oke, jadi kalau boleh dibilang sebenarnya jumlah pelanggaran CP 2021 menurun, ya benar. Ya mungkin ini kesadaran, mudah-mudahan ya kesadaran teman-teman semua, karena memang habis itu sebelum Citra Pariwara ada beberapa yang konsultasi ke saya atau ke kami, ke BPP, untuk apakah ini melanggar atau enggak, atau ada yang masih ragu, dan mereka konsultasi. Hasilnya seperti itu. Karena yang sebelumnya mungkin banyak yang enggak konsultasi, akhirnya 80. Nah, ini hanya 15. Menurut saya sih udah tanda yang cukup bagus untuk Citra Pariwara. Mudah-mudahan tahun ini, 2022 juga sama. Kalau perlu tidak ada yang melanggar, saya lebih senang lagi. Jadi saya lebih enteng, walaupun saya nggak tahu entry-nya berapa. Mudah-mudahan, waduh, 2000 saya nggak ngebayang 3 hari mungkin nggak cukup untuk menjuri semua. Kalau juri yang internasional mungkin mereka akan terbagi ke masing-masing kategori. Kalau kami etika semua diajar, jadi semua entry pasti diajar, kami ajar. Oke, lanjut. Ini studi kasus sedikit ya, mohon maaf untuk pemilik brand ataupun agensi ataupun mungkin PH yang saya jadikan studi kasus, nggak apa-apa ya, ini demi kebaikan kita bersama, karena toh ini juga hasilnya bagus. Jadi misalnya pada 2020 yang tidak sejalan, misalnya ini iklan radio, tadi sampaikan Mas Japre ya, mungkin Mas Riza Maulana, gara-gara iklannya udah bagus, tapi tidak ada pernyataan terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, hati-hati. Yang industri keuangan, hati-hati. Atau bahkan mungkin jasa keuangan non-OJK ada juga ya, kalau alat pembayaran seperti GoPay atau ShopeePay itu harus ada izin dari Bank Indonesia. Mohon diperhatikan banget. Atau misalnya ini iklan radio yang kategori yang seasoning ya. Kemudian ada bumbu racik, ini sama, ada kasus superlatif. Superlatif paling banyak pelanggarannya. Jadi menurut saya yakin banget, bahkan mungkin top of mind dari teman-teman semua adalah mereka biasanya sangat concern. Kalau ada yang superlatif biasanya mereka tahu bahwa ini melanggar atau enggak. Mudah-mudahan kesadaran tersebut juga masih ada. Oke, terus ada juga yang
minuman Nu Oceana dulu ya versi Mamut itu ada di situ yang klaim minum Nu Oceana untuk jaga imun tubuh. Nah, hati-hati. Klaim tersebut benar atau enggak? Karena bisa jadi kalau menambahkan manfaat di luar kemampuan, nah itu hati-hati. Ada amandemen di 3A nomor 1.27 ya pasalnya. Sama juga ini ada iklan Neohormon Viton. Iklan tidak ada spot peringatan baca aturan pakai. Ini di terakhir itu ya, di detik terakhir itu harus ada. Karena dari SK Menteri Kesehatan sampai sekarang belum berubah, tetap harus ada. Atau ini untuk print kategori, sama, ini ada klaim supermarket nomor 1, itu sangat jelas ya. Sebenarnya 3A pasal 1.2.2, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif bla bla bla, termasuk kata ganti yang mirip-mirip. Sebenarnya apakah boleh? Sebenarnya sih boleh ya. Apa bolehnya? Kalau disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang tersebut adalah penjelasan sah berupa survei atau riset dari lembaga independen kredibel yang bisa menjelaskan tentang pencapaian sebuah produk. Dan ini juga hati-hati, jangan sampai ini buktinya kapan? 10 tahun yang lalu, padahal idealnya adalah paling lama itu 2 tahun. Kalau lebih dari itu dianggap mungkin buktinya kadaluarsa. Hati-hati. Nah ini contohnya mereka sudah koreksi. Ini yang saya tampilkan adalah yang sudah dikoreksi. Atau out of home media juga sama. Ini ada kondom, itu berarti alat kesehatan ya. Harus ada spot peringatan ikuti petunjuk pemakaian. Nah ini harus dicantumkan. Ini kemarin ketika belum ada dan sekarang sudah ada, walaupun ini akhirnya dicantumkan kurang jelas menurut saya, tolonglah ya diperjelas itu. Jadi ini bukan bahasa basi tapi cantumkan saja. Saya yakin juri internasional pun juga paham kalau ada amaran dari katakanlah Kementerian Kesehatan ataupun OJK itu tidak akan mengganggu secara kreativitas. Ya pinter-pinternya teman-teman kreatif untuk menempatkan secara baik. Tapi intinya harus tetap ada dan terbaca. Jangan sampai nggak ada juga. Oke. Terus OLX ada waktu itu yang ada adegan berbahaya ya. 3A 4.23 ayat B dramatisasi bimbingan orang tua menampilkan bahaya wajib mencantumkan amaran peringatan adegan berbahaya jangan ditiru. Nah ini waktu itu iklannya saya sih suka sekali ya, bagus banget. Hanya mungkin waktu itu belum ada. Nah ini yang udah ada dan akhirnya memang ditampilkan udah ada, akhirnya lolos nggak ada masalah karena sudah ditambahkan. Nah kali ini saya nggak yakin ada waktu untuk koreksi lagi. Jadi mohon yang dimasukkan semacam kayak gini ini tolong banget, terutama AE-nya mungkin ya. Saya kalau teman-teman kreatif mungkin nggak sempat karena dia akan fokus di scene by scene-nya ataupun desainnya. Tolong teman-teman terutama AE, account manager, account director, kalau perlu client service director-nya tolong dicek. Karena menurut saya jangan sampai kejadian udah habis banyak, proses perizinan ke klien pun susah, tiba-tiba gagal hanya karena amaran yang tidak dicantumkan. Atau web series, dulu ada salah satu bank gitu ya, sama intinya, padahal iklannya bagus banget, ada beberapa versi, terakhirnya, nah di sini tidak ada Bank BRI terdaftar dan diawasi oleh JK, nah ini nggak ada, tapi pas mereka ini akhirnya sudah dikoreksi dan dicantumkan. Kalau koreksi semacam gini mungkin akan cepat ya, tapi kalau yang udah cerita mungkin berbeda. Intinya saran kami, kalau ikuti saja aturan yang ada, bukan hanya dari P3I ya, tapi juga dari otoritas yang ada, seperti Kementerian Kesehatan, OJK, Bank Indonesia, dan lain-lain. Atau BPOM, gitu ya. Oke, dulu juga ada untuk film craft, ini sama, ada klaim yang paling segar gitu ya. Nah, ini sekali lagi superlatif, iklannya ada, sekarang sudah dikoreksi, dan mereka bisa melanjutkan. Nah, bagaimana dengan 2021? Itu tadi contoh dari 2020. 2021 sebenarnya hanya ada, kalau boleh dibilang ada 3 garis besar. Tadi ada 15, tapi sebenarnya secara iklan hanya ada 3. Ya, cuma memang yang memasukkan ada 3, ada PH sama teman dari agensi ya. Jadi ini anggur merah. Anggur merah, nah hati-hati teman-teman yang punya klien alkohol. Apakah boleh ikut citra pariwara? Boleh. Tapi hati-hati, ada pelanggaran citra etika pariwara, potensinya besar banget. Karena apa? Minuman keras yang tidak diproduksi di Indonesia tidak boleh diiklankan.
Jadi itu selesai ya sebenarnya. Kalau yang brand yang di luar Indonesia. Tapi ini kan anggur merah ya, jadi sebenarnya dia boleh. Minuman keras yang diproduksi di Indonesia boleh diiklankan, tapi di media nirmasa. Media nirmasa artinya media terbatas. Dalam artian misalnya katakanlah ada majalah spesialis tentang dugem atau dunia gemerlap mungkin, atau intinya kalau kita mau melihat iklan tersebut ada restriksi pembatasan usia atau apapun itu. Jadi hati-hati. Karena sayang, karena iklannya bagus banget, jangan sampai di drop gara-gara katakanlah itu ditayangkan secara terbuka karena memang tidak boleh. Bahkan sebenarnya sangat keras ya untuk aturan minuman keras itu pasti akan ada teguran yang sangat-sangat keras terkait minuman keras. Oke, itu untuk anggur merah. Jadi sebenarnya bahkan di sini sebenarnya ada 5 iklan yang dicantumkan, maksudnya 5 kategori itu ya didaftarkan. Jadi 1 iklan tapi 5 kategori. Jadi terpaksa dan nggak mungkin dikoreksi karena ini masalah penayangan lah, terkait dengan syarat penayangan. Berikutnya ada lagi line parcel, mohon izin ya untuk agensi atau PH-nya, mohon maaf kalau saya tampilkan karena ini penting, bahwa ada pasal 3A, pasal 3.1.2, tidak mau boleh memperlihatkan anak dalam adegan yang berbahaya, menyesatkan, dan tidak pantas dilakukan oleh anak. Walaupun ini sebenarnya udah ada tulisannya, adegan berbahaya, bla bla bla. Tapi karena melibatkan anak, kalau nggak ada anaknya mungkin nggak ada masalah. Begitu ada anak, selesai. Dan ini susah banget mau dikoreksi seperti apa. Mau syuting lagi, tentunya kan nggak bisa. Dan ini mohon hati-hati sekali untuk terkait dengan kekerasan. Kalau kekerasan yang orang dewasa mungkin masih bisa ditutupi dengan disclaimer yang cukup besar, adegan berbahaya dilakukan oleh profesional, ruang tertutup atau restricted area, bla bla bla, mungkin masih bisa. Tapi kalau melibatkan anak memang yang paling susah. Sementara ini sebenarnya ada 6 kategori yang dimasukkan, dan ini sayang sekali. Dan yang terakhir, Shell Helix ini sebenarnya iklan juga sangat bagus, tapi ada pasal superlatif di situ yang singkat cerita tidak bisa dikoreksi karena perlu approval klien, dan tentunya approval klien perlu waktu yang lama. Karena pastikan klaim superlatif harus ada buktinya apa, ternyata tidak ada bukti yang dicantumkan, dan itu pasti kita drop karena pasti nggak ada. Dan itu ada 4 kategori yang dimasukkan atau dimasukkan sebagai entry. Itu yang membuat akhirnya kita drop. Jadi total ada 15 2021. Nah, pelanggaran yang paling sering tadi udah disampaikan ya. Hati-hati dengan superlatif. Apakah boleh? Boleh. Kalau teman-teman punya data pendukung, tampilkan dengan jelas. Jangan hanya kecil basa-basi dan jurinya nyari-nyari ada di mana nih. Tampilkan dengan jelas. Itu tidak akan mengurangi, mudah-mudahan ya, setahu saya tidak akan mengurangi dari sisi kreativitas. Toh emang itu syarat, kenapa harus takut gitu. Jadi tampilkan, kalau memang ada bukti yang bisa diklaim, silakan, tidak ada masalah. Oke, terus ya ini hati-hati penggunaan 100% murni, asli, dan lain-lain, itu perlu sama juga harus perlu bukti sebagai penjelasan yang sah dari survei atau riset lembaga independen. Kata halal itu juga hati-hati, apakah benar sudah dikeluarkan secara resmi. Dan ada lagi, kata halal sebenarnya tidak boleh dieksploitasi. Dalam artian sebagai konten. Hanya kata halal boleh hanya sebagai menunjukkan bahwa produk tersebut halal, tapi bukan dia menjadi story. Halalnya menjadi story, bahkan menjadi key message dari iklan tersebut. Nah, itu tidak boleh. Mohon sekali lagi hati-hati terkait kata halal ini. Terus ya itu tadi ya, ikuti untuk alat kesehatan, ikuti petunjuk pemakaian, ataupun kalau iklan-iklan obat, baca aturan pakai, jika sakit perlu dihubungi dokter, atau kalau yang vitamin, baca aturan pakai. Terus di radio pun juga sama, di akhirnya juga harus ada, di TV apalagi ya, pasti ada di terakhir. Nah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dari BPP P3I, mewakili teman-teman di BPP, ada 12 orang. Jadi apabila nanti ada pertanyaan terkait Citra Pariwara, silakan hubungi panitia, dan panitia akan merefer ke kami. Kami ada 12 orang, mungkin paling nggak saya yang akan menjadi gatekeeper-nya. Kalau ada pertanyaan, feel free. Mumpung masih punya waktu, jadi ada yang ragu-ragu. Bahkan kemarin 3 hari yang lalu ada beberapa orang yang sudah kontak saya untuk konsultasi awal. Jadi dia udah mulai mau syuting.
sebelum syuting dia udah kontak saya untuk apakah ini berlebihan atau segala macam sampai seperti itu. Tapi intinya ada di kitab pariwara, kalau mau download di P3I pusat.com/EPI. Nah, ini pedomannya ada di situ semua. Saya pikir cukup jelas pedomannya. Jadi itu lumayan, ada banyak di download, dan saya yakin untuk semua advertising agency ataupun in-house agency dari klien atau advertiser, silakan untuk di-download supaya ya ada etika, bukan berhenti di citra pariwara saja, tapi juga tentunya dilanjutkan untuk walaupun tidak ada citra pariwara, etika juga tetap harus jalan daripada tadi ya tragedi yang tidak kita inginkan semua. Itu saja dari kami. Terima kasih, Mbak Lilot. Silakan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Susilo. Ya, sama-sama. Oke, sekarang kita moving ke sistem pendaftaran, akan disampaikan sama Mas Doni. Aku akan share screen. Kenapa aku sign out? Sambil menunggu bersiap-siap untuk demo sistem pendaftaran, bagi yang ingin bertanya tentang apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber, boleh tulis di chat box ya. Nanti pada sesi tanya jawab, kita akan bantu jawab semua pertanyaannya. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat. Oke, silakan Mas Doni. Halo semua, salam kenal. Saya dengan Doni yang nanti akan membantu dari tim pendaftaran untuk mempersingkat waktu karena lumayan banyak juga ini slide dan step-stepnya. Jadi langsung aja next-nya ya. Tahapan pertama untuk registrasi citra pariwara itu ada yang pertama itu sign in langsung ketika daftar username dan passwordnya tahun lalu itu masih ingat, itu bisa langsung login atau sign in di sistem, atau kemudian yang tahap kedua itu forgot password, ketika username-nya masih ingat tapi passwordnya sudah lupa, bisa klik forgot password. Untuk tahap selanjutnya itu adalah create account. Ini adalah untuk user baru yang belum punya akun gitu untuk daftar di Citra Pariwara. Itu nanti linknya akan ditaruh di sistem di web pendaftaran ya, ditaruh di situ. Untuk selanjutnya adalah tahap kedua itu untuk eventnya sendiri, nanti kita ada 3. Yang pertama Citra Pariwara 35, kemudian DM Awards sama BG Awards. Itu masing-masing setiap kategori akan beda cara loginnya. Untuk yang Citra Pariwara sendiri nanti akan ada form-form registrasi yang harus diisi, kemudian DM juga, kemudian BG juga seperti itu. Untuk yang DM ini untuk tahapan registrasi Citra Pariwara, step-stepnya adalah kita bisa klik yang join event Citra Pariwara. Kemudian ada pilihan untuk member, personal, atau non-member. Untuk member itu adalah member anggota P3I. Nanti data-datanya biasanya sudah ada di formnya ketika pemilihan untuk data perusahaan. Kemudian isi form registrasi sesuai dengan field yang sudah tersedia di sistem. Kemudian pilih kategori lomba utama yang akan diikuti. Ada kreatif agensi, digital. Setelah itu baru dapat bisa melanjutkan ke tahapan entry untuk submission entry. Untuk tahapan registrasi DMBG itu sama, bisa klik join event untuk DM atau BG. Kemudian isi registration form sesuai dengan field yang tersedia. Setelah itu bisa melanjutkan ke tahapan untuk payment confirmation. Itu bisa download invoice terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran, kemudian di-upload bukti pembayarannya di sistem. Setelah itu tunggu periode penugasan untuk mendapatkan brief. Nanti akan ada penugasan di kolom tab yang bagian task untuk mendapatkan briefnya.
Kemudian siapkan file foto untuk masing-masing peserta, kemudian kartu identitas atau kartu mahasiswa bagi biji. Upload file tersebut di atas bersamaan dengan pengiriman materi penugasan. Gitu. Untuk yang materi penugasan tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian lanjut untuk run through untuk sistem pendaftaran. Yang pertama adalah sign in. Ketika sign in bisa langsung klik username, kemudian password, langsung sign in. Itu untuk yang sudah memiliki akun. Kemudian yang kedua adalah tahap forgot password. Ketika di sistem awal login, kita klik yang forgot password. Nanti di situ akan diminta untuk input email yang sudah pernah didaftarkan. Kemudian nanti klik send to email. Nanti akan dikirimkan link untuk verifikasi dalam email tersebut. Contohnya seperti ini, screen capture-nya nanti akan diterima email Citra Pariwara, kemudian diklik untuk link registrasinya, dan untuk penerimaan di inbox itu biasanya kalau misalnya nggak masuk di inbox, bisa dicek pada folder spam atau folder lainnya yang ada di tab email tersebut. Kemudian setelah itu diminta untuk input password baru, kemudian konfirmasi password, dan klik reset. Nanti akan kembali ke halaman awal untuk username, password, untuk sign in kembali. Kemudian untuk create account, untuk yang belum memiliki account, tahapannya adalah klik yang create account di bagian awal, kemudian mengisi untuk first name, last name, username yang akan digunakan, email di input untuk verifikasi nanti. Kemudian passwordnya juga mohon diingat untuk password itu di minimal 8 karakter, ada kombinasi huruf besar, kecil, dan angka. Kemudian klik register. Gitu. Jika ada muncul notif atau email segala macam, biasanya mohon dicek kembali untuk username, password, atau email yang sudah diisi tadi. Kalau masih bisa, akan ada muncul notif seperti itu, bisa kontak ke tim pendaftaran. Kalau sudah selesai, biasanya langsung ada muncul register sukses. Gitu. Ketika sudah register sukses, lanjutnya adalah untuk login di sistem yang sudah tadi di awal tadi. Bisa langsung username-nya diklik, diisi username dan password-nya. Dan biasanya akan muncul notifikasi ketika email tersebut belum dikonfirmasi. Diarahkan untuk cek email kembali di folder spam, inbox, atau folder lainnya. Kemudian klik link untuk yang registrasi, dan bisa login untuk tahap selanjutnya. Untuk join event yang Citra Pariwara itu ada 3, yang personal, member, dan non-member. Untuk yang personal, nanti ketika sudah login berhasil, tampilannya akan seperti ini. Sudah ada username yang terdaftar di sini. Kemudian bisa langsung klik Citra Pariwara 35. Nanti di sini akan muncul join event. Setelah itu akan muncul pilihan untuk personal, member, non-member. Pilih sesuai dengan identitas atau company-nya masing-masing ya, perusahaannya. Ketika muncul yang untuk personal adalah tampilannya seperti ini. Bisa dipilih juga untuk yang main kategori eventnya, untuk yang personal sebagai dia akan mengikuti lomba kreatif agensi, digital agensi, media agensi, atau craftsmanship. Ini ujung-ujungnya akan masuk ke perhitungan itu ya, perhitungan agency of the year. Kemudian untuk join event member sebagai anggota P3I itu sama seperti tadi, klik Citra Pariwara join event. Nah, biasanya di sini untuk member itu udah langsung ada membership gitu. Jadi kita tinggal pilih, nanti field tersebut sudah otomatis terisi dari database anggota P3I. Tetap milih untuk kategori yang akan dilombakan sebagai kreatif agensi, digital agensi, atau media agensi, atau craftsmanship kategori. Untuk yang non-member, di sini ada perbedaan dari tahun sebelumnya, di mana untuk non-member ini kita akan melakukan penyeragaman nama. Ketika nama perusahaan tersebut belum terdaftar, bisa mengajukan request nama PT atau nama agensi untuk di-approve dari tim Citra Pariwara agar nama tersebut bisa seragam. Kemudian untuk
prosesnya sama, pilih main event kategori segala macam, di input juga PIC yang bersangkutan untuk mendaftarkan. Untuk registration entry, ketika sudah join ke event Citra Pariwara, nanti akan muncul bukan join event lagi, tetapi view detail. Nah, di tahap ini bisa langsung klik new entry untuk menambahkan entry yang akan didaftarkan untuk iklan print, iklan radio, iklan atau iklan lainnya sesuai dengan kategori yang dipilih. Ini akan muncul seperti ini, field apa namanya, yang tampilannya. Nah, untuk klien di sini kita akan menyeragamkan juga penamaan dari klien. Di sini adalah diharapkan yang muncul adalah nama PT-nya, biar seragam dari data-data yang kita terima. Gitu. Untuk agensi juga nanti bisa request jika memang nama agensinya belum terdaftar di sistem. Gitu. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah pengisian di credit title. Itu nanti akan ada di tahap bawah sini setelah isi submission form. Bisa dipilih field-field mana yang dibutuhkan untuk mengisi nama-nama personil yang terlibat dalam pembuatan iklan tersebut. Tidak semuanya harus dipilih, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing tim. Mohon dipastikan ketika field tersebut dipilih, nama-nama tersebut sudah ada atau di-input agar tidak error. Nah, selanjutnya ketika sudah berhasil, dia akan muncul tampilan seperti ini untuk entry yang sudah berhasil didaftarkan. Akan muncul nomor registrasi, kemudian judul iklan, nama produk, segala macam akan muncul di tahapan ini. Selanjutnya, untuk upload filenya, file-file yang disiapkan sudah bisa diupload ketika entry tersebut sudah didaftarkan. Bisa beberapa materi yang disubmit, gitu, tergantung dari kategori mana yang dipilih. Yang wajib adalah ke client approval dan materi iklan tersebut. Untuk translation itu masih bisa tidak diupload ketika memang visual dalam visual teksnya atau translation. Ketika sudah dipilih, upload, proses upload, kemudian save, nanti akan muncul notifikasi ketika data have been successful. Upload lagi, kemudian untuk yang client approval, save. Nah, ketika sudah di-upload dan ada di sistem, nanti akan bisa muncul, bisa diklik drop down-nya, kemudian bisa dilihat status untuk entry-nya di sini sudah masuk atau belum. Harusnya kalau memang sudah seperti ini, file tersebut sudah ada di sistem. Kemudian bisa di checklist untuk iklan yang akan disubmit, materi tersebut yang akan disubmit. Akan muncul notif apakah entry yang sudah didaftarkan sudah sesuai dengan persyaratan atau belum. Ketika sudah submit, nanti otomatis tombol checkbox di sini dan tombol checkbox di sini sudah hilang dan entry sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, untuk event submission-nya juga di sini, di event submission, nanti di sini udah tertera statusnya nih. Ketika sudah disubmit, akan berubah menjadi hijau. Nah, ketika registrasi tersebut gagal gitu ya, nah di sini bisa dicek yang mandatory di iklan yang disubmit tersebut. Misalnya di iklan seri, di iklan print series itu minimal harus 2 iklan yang diupload. Ketika hanya 1 iklan yang diupload, maka biasanya akan muncul error atau notifikasi error seperti ini. Untuk misalnya client approval juga belum diupload, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Ini tampilan ketika sudah ada file-filenya di sini untuk disubmit. Bisa masing-masing dicek materi fotonya yang diupload, kemudian
bisa ada yang untuk out of home kita butuh untuk location foto, kemudian client approval sama iklan tersebut. Kemudian tahapan untuk confirmation payment. Untuk payment confirmation ketika sudah selesai di submit, biasanya akan muncul langsung di payment confirmation. Tab selanjutnya adalah kita bisa untuk download invoice itu sesuai dengan entry yang sudah didaftarkan. Ada beberapa entry yang didaftarkan nanti akan muncul dalam satu invoice. Kemudian bisa langsung jika sudah melakukan pembayaran bisa upload bukti pembayarannya. Di klik tombol action ini nih 3. Kemudian upload confirmation, upload bukti pembayarannya. Nah, ketika sudah diupload, nanti akan berubah menjadi in progress statusnya. Nanti tim pendaftaran akan mengecek dengan bendahara apakah dana tersebut sudah terima. Jika sudah, nanti akan berubah menjadi confirm statusnya. Kemudian untuk status entry, ini ada beberapa tahapan. Ada in progress statusnya. Ketika status in progress, ini dalam pengecekan oleh tim admin pendaftaran. Kemudian ketika reject, itu adalah materi yang diupload atau file yang kita terima itu tidak sesuai. Biasanya kurang translation atau tidak ada translation di video gitu, di teks terjemahannya biasanya kalau untuk yang film atau tidak ada warning segala macam yang tadi Mas Susilo disampaikan sebelumnya, itu nanti kita akan cek dulu. Jika tidak memenuhi persyaratan akan di-reject. Ketika entry tersebut sudah diterima dan sesuai dengan tahapan registrasi, ketika sudah sampai saat tahap ini nanti akan ke tahap berikutnya yaitu seleksi etika. Kemudian untuk yang BG atau DM Awards, tahapannya hampir sama untuk BG atau DM. DM itu dan BG, klik DM atau BG pada event tersebut. Nanti setelah itu akan muncul registration form diisi dengan field-field yang sudah tersedia. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk catatan saja, untuk DM itu seharusnya masing-masing pasangan yang mendaftarkan, tidak bisa diwakilkan oleh satu perusahaan untuk beberapa pasangan sekaligus, karena nanti untuk penugasan, untuk bukti pembayaran segala macam akan ada di masing-masing akun tersebut, akun DM tersebut dan atau akun Digi tersebut. Jadi diharapkan masing-masing pasangan yang mendaftarkan langsung menggunakan email yang mereka gunakan biar dapat untuk update ketika sudah memasuki tahapan penugasan. Untuk selanjutnya ketika sudah mendaftarkan sama tahapannya dengan tahapan sebelumnya, itu bisa download invoice untuk melakukan pembayaran, kemudian upload bukti pembayarannya juga. Setelah itu ketika mulai periode penugasan itu akan ada di tahap tab untuk yang tas. Nanti akan muncul download tas untuk yang BG atau DM. Nanti bisa dilihat tas yang ada di sistem untuk dikerjakan, biasanya detail segala macamnya ada di situ. Kemudian tahap selanjutnya bisa langsung upload file ketika periode pengumpulan penugasan. Nah, untuk pengumpulan penugasan itu biasanya dibarengi dengan upload data foto, kemudian ID card atau kartu mahasiswa segala macam beserta dengan materi penugasannya dalam format PPT. Nah, ketika sudah diupload materinya gitu, bisa dicek kembali untuk memastikan apakah file-file tersebut sudah benar untuk ID card atau kartu mahasiswa, kemudian foto peserta juga, itu masing-masing diupload masing-masing ya, tidak digabungkan gitu. Untuk materinya juga disesuaikan dengan registrasi number untuk nama filenya. Ketika sudah sesuai, entry tersebut statusnya akan berubah menjadi approve gitu. Demikian untuk penjelasan dari sistem pendaftaran. Nanti jika ada ingin yang bertanya bisa di kolom chat
atau nanti link untuk tutorialnya akan diupload di website Citra Pariwara. Terima kasih. Terima kasih, Mas Doni. Baiklah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab dengan narasumber. Di chatbox sudah ada 2 pertanyaan dari Gabriela Caroline dan Karina Maharani. Mungkin dari tim pendaftaran dan tim penjurian ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan. Oke. Pertanyaan pertama adalah, Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Gabriela Caroline dari proses DM DM juga saya udah coba jawab. Pertanyaannya adalah tahun ini dilakukan secara hybrid, berarti kalau lagi kuliah di Kuala Lumpur dan mau ikut BG Award bisa ikutan nggak? Maaf, jawabannya adalah tidak, karena menurut buku panduan peserta BG Awards itu harus berdomisili dan kampusnya juga harus di Indonesia. Jadi jawabannya adalah itu ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah periode early bird untuk Dopi Prasetya. Dopi, early bird tadi udah dijawab sama Pak Ridwan juga. Early bird start 19 September sampai 5 Oktober ya. Bukti pembayaran akan dilakukan, apakah pembayaran harus dilakukan per entry atau bisa sekaligus? Pembayaran bisa dilakukan secara sekaligus per invoice, karena biasanya nanti dari sistem akan menerbitkan invoice, bisa tergantung yang mana yang mau diklik dulu gitu. Selanjutnya website pendaftaran akan mulai bisa dilakukan itu di Senin tanggal 19 September. Jadi mulai bisa dilihatnya di situ nanti ya, di tanggal itu. Selanjutnya mendaftarkan karya di Citra Pariwara dari pihak sutradara atau PH sebaiknya mendaftar lewat personal atau non-member. Dan main kategori event baiknya main kategori event baiknya isi yang mana ya? Oke. Kalau misalnya dari sutradara atau PH untuk mendaftarnya, dan yang dipilih ketika melakukan registrasi adalah yang craftsmanship house kategori. Sorry, aku ya. lain. Boleh tambahin dikit? Silakan Pak Ridwan. Oke, untuk yang dari Nurul ya, backgroundnya gini. Kalau yang member non-member itu maksudnya adalah company base. Ya, jadi kalau Anda mau company base, mendaftarkan berdasarkan perusahaan, entah perusahaannya itu PH atau agensi atau yang lain, ya. Itu pakai member atau non-member. Member itu artinya dia perusahaan anggota P3I, non-member itu artinya perusahaan-perusahaan yang di luar anggota P3I. Ya. Nah, kalau Anda tidak mau mendaftar sebagai perusahaan, baik member atau non-member, berarti Anda mendaftarkan diri sebagai personal, sebagai pribadi. Tapi hati-hati ya, kalau mendaftarkan diri sebagai pribadi, boleh, tapi satu, Anda tidak akan bisa memenangkan of the year. Jadi sebenarnya kalau saya tidak salah, nanti mungkin Doni atau Lilot bisa koreksi kalau saya salah, tidak ada pemilihan kategori lomba untuk pendaftaran personal karena tidak akan dihitung dalam perhitungan of the year. Jadi untuk pendaftaran personal semuanya tidak bisa mendapatkan penghargaan utama yaitu of the year. Apakah itu Creative Agency of the Year, Media Agency of the Year, dan seterusnya. Ya. Dan yang hati-hati yang kedua adalah walaupun Anda mendaftarkan diri secara pribadi, pastikan bahwa karya itu sudah mendapatkan izin dari klien.
tetap persyaratannya seperti itu ya, bahwa Anda ikut lomba itu dapat izin dari klien pemilik materi iklan tersebut. Mungkin saya juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Karina Maharani, media publisher boleh nggak ikut serta? Boleh. Ya. Perusahaan apapun juga gitu ya. Perusahaan jasa angkutan pun juga kalau memang punya iklan misalnya mau ikutan boleh ya, selama yang dilombakan adalah iklannya gitu ya. Jadi Anda sebagai media publisher boleh, kalau Anda mau daftar sebagai perusahaan berarti Anda memilih non-member. Itu adalah tempat untuk mendaftar sebagai perusahaan yang di luar P3I. Nanti tetap Anda kalau daftar sebagai perusahaan akan diminta Anda ikut lomba yang mana? Creative Agency, Media Agency, atau craftsmanship atau digital. Anda akan tetap diminta dan hanya bisa milih salah satu dari itu. Itu sedikit tambah dari saya. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke, tetap bisa pakai account tahun lalu kah? Gitu, atau harus bikin baru? Ya, masih bisa pakai account tahun lalu kalau misalnya emang masih ada. Sebenarnya kita bilang bikin account baru karena kadang suka lupa, terus mungkin udah pindah ke tempat lain gitu kan. Makanya kita menyarankan bikin baru. Tapi kalau misalnya emang masih ingat dengan yang account tahun lalu, that's okay, masih bisa dipakai kok. Oh ya, maaf sekalian sambil nunggu pertanyaan lain, saya mau tambahin buat yang mau mendaftar secara pribadi atau dari media yang bukan agensi ya, dari media misalnya dari PH juga termasuk. Make sure juga bahwa karya yang Anda entry itu tidak akan nanti di entry juga oleh agensinya, misalnya kalau karya tersebut pakai agensi misalnya ya. Nanti tolong ya di buku panduan itu ada persyaratan-persyaratan umum. Tolong dibaca baik-baik, hati-hati. Karena kalau sampai ada satu entry didaftarkan oleh dua pihak, entah yang kedua itu pribadi ataupun perusahaan yang lain, panitia hanya akan memilih salah satu entry itu, yaitu yang duluan daftar. Jadi tolong kalau memang itu karyanya adalah karya kerjasama dengan agensi misalnya, tolong ngobrol dulu sama agensinya gitu ya. Ini yang mau ngentri siapa gitu ya. Untuk kategori ini boleh sih dipisah, untuk kategori ini agensinya, untuk kategori ini PH-nya atau media publisher-nya boleh, apa-apa, tapi di beda kategori. Karena kalau di kategori yang sama ada dua entry yang sama, salah satu akan digugurkan dan tidak dikembalikan uang pendaftarannya. Ya, mungkin aku perlu ingetin lagi aja kalau kita tuh memang ada 3 panel utama, which is kreatif, digital, media, sama craftsmanship house. Yang biasanya akan melakukan entry di craftsmanship house itu biasanya adalah lebih kepada production house, baik itu audiovisual, visual maupun audio. Bagi agensi yang mau masuk ke situ, that's okay. Tapi ingat lagi, tergantung kalian mau berlomba di kategori yang mana. Karena kalau misalnya kalian berlomba sebenarnya adalah di kreatif kategori, entry yang di craftsmanship house itu tidak akan dapat nilai untuk nanti of the year ya. Itu yang perlu diingat juga. Gitu. Dapat piala kalau menang, tapi nggak dihitung aja sebagai opsi. Ya, dapat piala, tapi nilainya tidak dihitung buat agency of the year, gitu ya. Terus satu materi, boleh submit satu materi untuk beberapa kategori. Sebenarnya selama itu, ya basically boleh, selama itu masuk ke dalam kriteria yang ada. Contohnya, misalnya kalian masukin print di single gitu kan, itu masih bisa, terus masukin campaign gitu, itu nggak apa-apa juga. Atau di outdoor, misalnya karena emang pada dasarnya print itu ternyata masuk ke outdoor juga nggak apa-apa, selama kalian bisa menyertakan bukti untuk out of home, misalnya foto lokasi gitu, itu masih nggak apa-apa. Jangan lupa untuk approval dari klien is a must ya. Sama ingetin juga karena ini tahun ini adalah most of the judges actually dari luar negeri.
Dicek lagi materi kalian kalau misalnya dalam bentuk audio visual, make sure ada subtitlenya in English. Kalau misalnya kalian punya materi adalah print, make sure kalian sertain PDF buat translationnya ya. It's only the translation, bukan konsepnya apa dan kawan-kawan. You don't need to explain that, gitu sih. Ya, jadi menekankan aja apa yang Lilot sampaikan. Soal masalah apakah satu entry boleh masuk dalam beberapa kategori, tolong sekali lagi baca panduannya. Terus terang ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, jadi memang umumnya boleh, tapi lihat ada beberapa kategori yang tidak boleh juga untuk di entry ulang. Jadi silakan tolong baca, perhatikan panduannya. Saya mau menambahkan. Contohnya yang nggak boleh adalah digital yang online video. Online video buat di digital itu tidak boleh menggunakan materi TVC. Jadi memang purely digital video aja, online video gitu ya. Ada beberapa contoh sih, misalnya juga ada kategori print corporate, misalnya ada iklan BNI corporate gitu ya. Tapi materinya, kontennya juga misalnya di dalamnya ada promo. Lalu dimasukin lagi iklan yang sama itu di print promo. Nah itu nggak boleh. Misalnya. Makanya jadi tolong perhatikan persyaratannya, ada yang boleh, ada yang tidak. Saya ingin nambahkan satu hal buat teman-teman juga mungkin apalagi yang baru pertama kali ikutan lomba ya, bahwa seluruh entry Anda itu akan ditayangkan di website P3I. Ya, seluruh entry. Nanti yang menang kita akan kasih tag menangnya apa atau finalis dan seterusnya. Tapi prinsipnya adalah bahwa semua entry CP yang lolos etika dan persyaratan administrasi itu akan ditayangkan di website P3I. Sehingga make sure menimbulkan masalah kepada publik, pada masyarakat ya, yang akan melihat entry Anda di websitenya P3I. Jadi contoh tahun lalu ada satu masukan yang penting. Nah, akibatnya kita juga di website kita tambahkan disclaimer untuk usia bagi yang masuk ke websitenya P3I karena kami juga ingin memberitahu pada masyarakat bahwa di dalam website P3I ada materi-materi yang khusus 18 tahun ke atas, yaitu iklan produk rokok misalnya seperti itu. Jadi make sure Anda dapat izin klien gitu ya, benar tayang dan seterusnya. Karena semua akan dilihat oleh publik materi iklan Anda tersebut. Ya. Untuk reminder juga bagi yang melakukan submission, di double check lagi kalau misalnya mau nge-submit kategori mana yang ingin dilombakan dan kawan-kawan ya. Ada pertanyaan soal digital craft. Kategori craft. Mungkin Lilot atau Japret bisa bantu jawab. Konten sih. Tapi bisa masukin mungkin di bagian film kalau misalnya memang bentuknya adalah sebuah video. Ya. Saat ini kita belum ada untuk digital craft. Ya, moga-moga kalau ini memang seru, tahun depan kita bisa adain ya. Sedikit nambahin, sebenarnya ada juga visual craft. Ada. Ya. Jadi kalau yang still image itu juga bisa di visual craft. Ya. Kita sebutnya sekarang visual craft, bukan print. Jadi apapun juga yang bentuknya visual dan ada craft-nya boleh ikutan di visual craft. Any other question? Saya juga pesan mungkin sambil nunggu bagi teman-teman di sini yang hadir ini misalnya perannya lebih banyak sebagai admin ya, mungkin ya, maaf ya kalau salah, sebagai admin yang nanti akan melakukan entry dan seterusnya. Tolong selalu komunikasi dengan pimpinan-pimpinan Anda di perusahaan Anda, gitu, karena takutnya Anda tidak aware ada panduan yang ada pedomannya dan seterusnya. Jadi make sure bahwa apa yang Anda entry itu
secara aturan dan pedomannya itu udah benar ya, sehingga kalau bos Anda atau atasan Anda maksa sesuatu, Anda punya alasannya, jangan cuma asal di entry. Tadi ya resikonya Anda kehilangan duit, tenaga ngurusin ini gitu ya, itu saya pasti kebayang repot sekali. Jadi make sure sebelum Anda buang-buang tenaga dan waktu, pastikan bahwa yang Anda entry itu sudah benar sesuai dengan panduan kita. Ada pertanyaan lagi, Lilot? Bentar, Pak. Print CGI. Mohon maaf, tadi ada kendala teknis sebentar. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk kembali join. Iya. Kalilot sudah join, Kalilot? Yes, ya. Oke, silakan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan untuk tadi Dopi udah kan ya? Dopi udah. Oke, ini ada Apix 10 Printcraft CGI 3D. Masuknya di mana? Ilustrasi. Oke, bantu menjawab aja untuk pertanyaan yang tadi yang Printcraft CGI 3D itu masuknya di subkategori digital imaging gitu. Tapi bisa masuk juga di art directing kalau itu udah ngomongin tentang art direction-nya gitu. Tapi kalau 3D CGI masuknya di digital imaging subkategori 03 di visual craft kategori. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Kalau di di chat box semua pertanyaan sudah terjawab. Oke. Publisher tadi Kalilot. Media publisher. Udah tadi udah dijawab Pak Ridwan. Ini harga entry Ada tadi udah harga belum sih, entry Mas? ya? Aku belum di skip. Udah di share belum harga untuk entry? Oh, belum. Harga entry nanti bisa lihat di itu Website buku ya. panduan. Enggak, saya Di cuma website hanya mau buku kasih panduan. Senin ya pandemi. Jadi tahun ini kita kembali ke harga normal. Nah, harga normalnya berapa? Tunggu aja ya di website ya teman-teman. Tapi 2019 harganya sama kayak tahun 2019 ya. Jadi pastikan mahal ya gitu ya dibandingkan 2 tahun terakhir yang kita memang sengaja panitia membantu industri lah dengan memberikan harga khusus. Jadi tahun ini tolong lebih hati-hati dalam entry supaya jangan uang yang mahal itu jadi percuma. Ya mungkin encouragement-nya itu lebih ke gimana caranya maximize early birds, karena early birds itu kan lumayan sangat membantu tuh, baik itu untuk seminar, kemudian masterclass, atau bahkan entry serta undangan untuk datang ke event itu sendiri yang nanti diadakan di Bali sih. Karena untuk early bird sama kita akan buka dalam waktu dekat ini sih. Sedikit tambahan juga untuk harga. Yang pasti sih harga Citra Pariwara dengan juri internasional ini adalah harga termurah untuk award show sedunia gitu. Walaupun kualitas jurinya kualitas dunia gitu. Dan yang pasti untuk member itu harganya sangat khusus gitu. Jadi kalau yang belum jadi member ya cepat-cepat lah mendaftar. Soalnya antara member sama non-member P3 itu bisa hampir 100% beda harganya. Gitu sih. Jadi encouragement datang dari ketua P3I untuk menjadi member. Silakan jadilah member. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Jadi tadi ada masa tayang ya, 20 sekian Oktober sampai 31 Oktober 2022 ya. Masa tayang itu artinya adalah tayangkan. Ya.
Jadi ada beberapa kasus di mana materi itu sebenarnya tayangnya sudah lebih lama dari itu, tapi mungkin masih tayang sampai dengan tahun ini gitu misalnya. Itu nggak bisa dilombakan di CP. Kalau tayang pertamanya adalah sebelum tanggal 23 tadi ya, Oktober 2021 kalau nggak salah. Jadi itu adalah tayang pertamanya yang kita hitung. Ya, kalau tayangnya sebelumnya kita nggak bisa terima lagi. Yap. Jadi ada yang pernah nanya, Pak, saya tayangnya, bisa kita kan tutup tayangnya tanggal 31 Oktober 2022. Pak, Iya. saya tayang pertamanya tanggal 30 Boleh. Oktober, boleh nggak ikut? Boleh. Nggak boleh. Tapi kalau justru tayangnya adalah misalnya 1 September 2021, nggak boleh. Oke, ada pertanyaan lainnya kah? Silakan teman-teman bila ada yang kurang jelas atau mungkin ada masalah-masalah tahun lalu yang mau di-share untuk kita perbaiki juga welcome. Sekali lagi aku ingetin aja, buku panduan ada di website nanti. Jangan lupa stay tune ke kita punya sosial media, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Make sure stay tune di sana buat info-info update-nya. Judges-judgesnya akan ada siapa, full member dan kawan-kawannya, just stay tune di kita punya sosial media ya. Kalau misalnya pelajarin etika, kayak tadi Pak Susulo juga bilang, karena pada dasarnya sebelum masuk ke main judging, itu akan ada etika judging. So, kalau misalnya memang kalian punya materi bagus, tapi apparently kalian lupa masukin kayak disclaimer and stuff like that, itu bisa jadi nggak akan lolos ke tahap berikutnya. Dan yang mau ke Bali mulai nabung dari sekarang. Iya. Kita open untuk sponsor. Oh, iya. Untuk kalian. Kalau tadi kan di awal aku sempat share yang udah fix, cuma up till now kita masih open buat teman-teman yang mungkin mau ikut bantuin asosiasi dan industri untuk menjadi sponsor di Citra Pariwara sih sebenarnya. Kontennya pasti bisa kita adjust sesuai dengan apa yang coba di offer oleh teman juga gitu ya. Jualan dikit, sorry Pak Elwin. Nggak apa-apa, dari kita untuk kita kok. Industri ya. Benar. Oke, anything else? Ada Saya lagi pertanyaan? Boleh nyalain kamera nggak semua? Mungkin Vita bisa. Keren Udah, kali. host mohon dibantu ya. Iya. Screen capture. Kesini aja. Lorenzo. Kesini. Kita foto bareng sama semua peserta. Kita akan foto dulu. Mohon host boleh berikan aba-aba. Atau aba-aba dari saya ya. Sudah Aba-abanya dari siap aku semuanya? Ya. Sudah nyala semua belum? Kita boleh cek. Oke, Yes. halaman Oh, ya, 1 oke. semuanya siap. Semuanya ready ya. 1, 2, 3. Ya, Helda udah dapat gambarnya? Oke, kita Kita bisa lanjut. ada di semua halaman nggak? Waduh, kalau itu agak susah ya, kalau di semua halaman ya. Mungkin nanti bisa di. Oke, halaman berikutnya, halaman kedua. Siap semua posenya? 1, 2, 3. Lalu berikutnya halaman 3. Ready ya? 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Ada Nita. Ya. Halaman kelima. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, halaman 6. Semua siap posenya? 1, 2, 3. Oke. Baik. Sudah selesai ya
Demikian tadi kita sudah dengarkan ya semua penjelasan terkait Citra Pariwara di tahun ini. Seru banget, kita semua bakalan ketemu di Bali. Dan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah memberikan penjelasan yang sangat detail. Pasti saya berharap di sini semua udah pada nyatet dong ya, udah pada perhatiin semua tentang apa tadi yang udah dijabarkan. Nah, selanjutnya untuk rekaman acara sosialisasi Citra Pariwara ke-35 ini akan diupload di Citra Pariwara YouTube channel, jadi nanti bisa diakses. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman yang udah stay tune dari awal di acara sosialisasi kita hari ini. Akhir kata, semangat untuk para pejuang entry, doa terbaik supaya karya-karyanya menang. Thank you Saya semua. Alvita Johnson undur diri. Selamat berkarya. Sampai jumpa Thank di you, Krian thank you. CP35 di Bali. Salam Thank you. Pariwara. Sampai ketemu di Bali. Thank Terima you. kasih.